Oke guys, selamat malam. Kembali lagi bersama saya. Hari ini hari Senin, tanggal 29 Agustus. Sekitar jam 8, setengah 8 malam ya. Sekitar jam setengah 8 malam. Ya, hari ini kita akan membahas saham requestan juga dari penonton, yaitu BNGA atau CIMB Niaga ya. Ya, ini juga nggak usah saya jelaskan untuk profilnya. Yang jelas ini adalah sektor perbankan begitu ya. Jadi itu ya, jadi perbankan, yang namanya perbankan, kalau kita masuk di emiten perbankan, itu kita nggak bisa andalin capital gain. Karena kalau sektor perbankan itu pergerakan naik turunnya ya itu relatif kecil gitu loh ya, nggak cepat seperti saham-saham lainnya yang rally begitu. Jadi yang dapat kita andalkan di sini bukan capital gain kalau di sektor perbankan, melainkan yaitu dividennya gitu loh ya. Itu sih makanya ini lebih aman ketika ada investor pemula begitu ya, baru masuk ke bursa saham. Paling aman memang di sektor perbankan. Kenapa? Karena memang ada returnnya, ada return lain selain capital gain, yaitu dividennya seperti itu. Paling nggak rugi lah ya gitu loh. Lebih amannya sih di perbankan. Oke, kita lihat aja ini BNGA atau CIMB ya, Bank CIMB. Ini udah didirikan cukup lama, 1955, bagus. Tapi di sini saya lihat tadi untuk pemegang sahamnya di masyarakat itu hanya 7% guys. Ya, ini cenderung lemot ya. Udah sektor perbankan begitu, pemegang saham masyarakatnya cuma 7% ya, tambah lemot juga gitu loh. Tapi positifnya adalah ketika ada resesi begitu, ketika ada panic selling yang nggak terlalu anjlok juga saham ini ya. Kenapa? Karena memang pengendali sahamnya, pengendali harga sahamnya itu paling besar dipegang oleh CIMB Group sebesar 91%-an gitu ya. Jadi nggak terlalu anjlok juga kalau turun. Tapi juga naiknya juga nggak terlalu cepat ya. Jual beli di masyarakat pergerakannya itu cenderung lama gitu ya, sepi begitu ya. Istilahnya kalau pasar begitu sepi begitu loh. Masyarakatnya cuma 7% doang di pasar begitu. Beda sama yang 30% ke atas. Kayak gitu ya, cenderung rame. Transaksinya cenderung rame begitu. Tapi ya karena ini sektor perbankan guys, jadi yang kita perlu perhatikan di sini adalah dividennya. Dividennya worth it nggak di harganya yang sekarang ya, di harganya yang sekarang dia worth it nggak gitu. Nanti kita analisa bersama-sama. Dengan sekarang harganya 1140. Ya ini worth it nggak sih dividen yieldnya ya, terutama begitu. Oke, itu ya. Jadi ini cenderung nggak liquid nih ya, 7% doang. Kemudian ya ini dari bunga ya, net income-nya. Sejak IPO, nah ini ya, cenderung stagnan begini aja ya, di area seribuan begitu. Paling turun-turun juga di area, oh ya ini 300 ya. Oke, paling gedenya di ya 2000 ya. Ya belum sampai 2000 sih, 1900-an begitu. Ya cenderung stagnan sih. Misalnya kalau kalian nabung di sini begitu ya, entry di harga 1600, sekarang harganya 1000-an ya, 1100-an tadi. Ya kalian nggak bisa mengandalkan capital gain-nya guys ya. Yang kalian bisa andalkan di sini adalah return dari dividennya. Semua sih, semua sektor perbankan sih seperti itu, cenderung apa ya, flat begitu. Tapi ada yang bagus ya. Bagus itu kayak BBRI, meskipun flat tapi dia ada uptrend terus arahnya. BBRI, kemudian BBCA, BBNI, nah itu bagus ya. Nah ini juga bagus atau enggak ya, kita lihat nanti untuk dividennya. Ya lanjut di finansialnya. Oke, jujur ya guys, untuk perbankan kalau saya itu hanya pegang BBRI, itu pun juga untuk istilahnya untuk backup aja sih ya. Kalau terjadi sesuatu di saham-saham yang rally seperti batubara begitu, ya untuk backup aja ya, biar nggak terlalu ambles juga harga portofolio saya begitu. Kemudian kita lihat di sini langsung di, sorry guys.
Oke, ada yang nelpon tadi. Untuk laba bersih pemilik entitas induk di sini, ya dia ada kenaikan sih, ya dari kuartal 2 2022, ya kalau kita bandingkan dengan kuartal 2 2021. Kalau kuartal 2 2021-nya dia sekitar 1,1 triliun, kemudian di kuartal 2-nya 1,3 triliun. Kemudian ada kenaikan juga nih dari kuartal 1, ya. Dari 1,1 triliun menjadi 1,3 triliun. Ini bagus sih sebetulnya. Untuk ekuitas segini ya, itu ada growing begitu. Nah, sekarang masih layak nggak sih untuk kita, mungkin kalian yang baru masuk di bursa saham, mau cari sektor yang perbankan yang aman begitu, ini masih worth it nggak nih di harganya sekarang begitu. Kita lihat nanti. Nah, maka dari itu IPS-nya juga meningkat guys. Ya, di sini 53 terakhir. Oke, kemudian untuk pairnya medium ya. 18 lebih dari 15 tapi kurang dari 20. Kemudian untuk ROE 3 kali 2 6%, ya rata-rata memang perbankan kecil-kecil ROE-nya guys. Karena mengandalkan bunga gitu ya. Bunga dari konsumennya begitu. Jadi kecil-kecil sih ya. Beda sama batu bara begitu kan, itu kan komoditas. Kalau komoditasnya naik harganya ya ROE-nya juga gede gitu. Ya ini wajar sih, tapi perbankan begini ya wajar. 6%-an. Ya, kita langsung lihat di Kistatnya. Untuk IPS anualisnya ini udah dihitung ya. Saya pakai data di Stockbit yaitu 201. Nah, dia dividennya DPR-nya adalah 57% ya. Untuk historinya coba saya lihat di RTI. Ya, memang kalau untuk histori dividennya sih enaknya lihatnya di RTI ya, guys. Karena kalau ini RTI lebih lengkap aja gitu. BNGA. BNGA Kistatik. Oke, DPR-nya 385557. Ya, coba kita asumsikan DPR 3 tahun terakhir ya, guys. Dari 2019 dia pernah bagiin DPR 38 tambah 55% ya. Dan sekarang 57. Dapatnya 150 dibagi 3 data. Ya, 50% ya. Ini rata-rata DPR yang sempat dia bagikan selama 3 tahun, guys. Oke, kan dia untuk IPS anualisnya itu 202 ya, guys. 202 ini kita bulatkan aja biar enak hitungnya. Dikali 202 dibagi dengan 100. Ya, dapat 101 nih, guys. Ya. Untuk untuk dividen per share-nya. 101 per lembar saham. Nah, dari sini kita bisa tentukan dividen yield-nya, guys. Dividen yield-nya dapat berapa? Oke, kita hitung dengan harganya yang sekarang itu 1100-an. 1140. Dapat 12. Iya, dapat 8%-an, guys. Ya, ini kan dikali 100 nih. Kali 100, 8,85%. Itu lebih gede ya daripada reksadana. Masih worth it di harganya sekarang, guys. Ya. Ketika kalian masuk di harga 1140, kalian akan mendapatkan return ya sampai pembagian dividen tahun depan itu adalah 8,85 gitu. Sekali lagi ya, guys, untuk sektor perbankan itu kita nggak bisa mengandalkan capital gain. Yang hanya kita bisa andalkan adalah dividennya begitu. Ini 8,85 gede banget sih. 2 kali lipat ketika daripada kalian nabung di reksadana seperti itu. Kemudian itu ya, guys, untuk secara fundamental sih tadi ada growing ya di ekuitas. Kemudian untuk di ROE-nya ya itu rata-rata memang perbankan di situ. Tapi dari dividennya itu oke banget ya. Dari dividennya oke banget. Kemudian sekarang dari segi teknikal, oke, ya dia ada gap gede ya di sini waktu pembagian dividen nih, waktu ex-date berarti ini. Ya, ya biasalah kalau ex-date ya begitu ya.
Oke, kita coret-coret untuk cari supportnya. Ya dia bakal ke sini sih, nutup gap atas nih dia. Oke, ini gap sorry, support terdekatnya aja ya. Support terdekatnya berarti di area ini. Nah, ini. Oke, ketemu satu. Ini area support yang pertama, kemudian area support yang kedua di sini ya. Ini pucuknya nih. Ya, ada dua peak di sini. Kemudian di sini ada satu ya. Nah, ini lembahnya dia di sini. Gitu. Ada pantulan kan? Saya kebayin dikit. Nah, oke ini area supportnya guys ya. Kalau dia besok bisa melewati ini sih dia bakal ya paling enggak sih dia bakal nutupin gap ini sih. Tapi seenggaknya ya guys ya, untuk saham-saham yang dividennya gede apalagi ini perbankan begitu ya, apa ya, masih worth it sih kalau kalian masuk sekarang begitu loh. Yang kalian kejar di sini itu dividennya guys, bukan capital gainnya begitu. Apalagi ini sektor perbankan begitu, bukan yang notabene bukan saham-saham yang rally capital gainnya begitu. Kalau kalian mau cari yang rally capital gainnya ya masukin di batubara karena itu lagi manggung di tahun ini begitu. Dan harga batubara dunia juga udah mulai stabil nih di harga 400-an begitu. Nah itu sih ya. Tapi kalau dari segi targetnya dividennya ini masih worth it banget. Kemudian untuk peak-peaknya di mana? Ya di sini. Ya, di sini nih. Oke. Ini kita hapus dulu. Oke, mungkin itu aja sih guys ya dari saya. Ya kesimpulannya ya ini sektor perbankan guys. Jadi sekali lagi yang menjadi target kalian adalah dividennya. Dividennya masih worth it tadi untuk dividen, potensi dividen yield di pembagian tahun depan begitu itu 8,8% ya. Ini bagus sih. Lebih gede daripada reksadana. Bahkan 2 kali lipat. Gitu sih ya guys. Itu. Terus gimana nanti kalau nyangkut? Ya sebetulnya nggak apa-apa. Ketika selama masih ada return dari dividen ya nggak apa-apa nyangkut ya. Karena kan ini saham perbankan begitu loh. Kita harus fokusnya di dividennya begitu. Oke, mungkin itu aja guys dari saya. Sampai jumpa dengan waktu. See you semua, bye.